Selain dikenal sebagai cerita yang jauh dari nalar masyarakat awam, cerita mistis ternyata masih banyak yang percaya meskipun kejadiannya bertentangan dengan logika. Seperti halnya catatan IR saat menceritakan kejadian-kejadian di sebuah daerah, baik itu fakta atau hanya sebatas mitos belaka, tetap saja menimbulkan sebuah pertanyaan. Benarkah? Atau itu hanyalah sebuah cerpen layaknya sebuah dongeng? Nah guys, di video kali ini IR akan menayangkan sebuah kejadian nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Dan anehnya lagi nih guys, kejadian ini juga diyakini ada campur tangan makhluk gaib. Dan inilah fakta paling mengerikan di balik Kepulauan Masalimbo. Kepulauan Masalimbo adalah gugusan dari 3 pulau utama, yaitu Pulau Masalimbo, Pulau Masakambing, dan Pulau Keramian, yang ketiganya berada nyaris di tengah-tengah Laut Jawa. Secara administratif, Pulau Masalimbo adalah sebuah kecamatan yang mengikuti Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang memiliki rentang luas kurang lebih 40,85 km persegi. Meskipun keberadaan Kepulauan Masalimbo yang mungil ini berada di tengah perairan lepas, namun siapa sangka ternyata kepulauan ini memiliki wisata bahari yang menjadi salah satu surganya Indonesia. Akan tetapi bagi Anda yang ingin berkunjung ke kepulauan ini, sebaiknya berhati-hati karena lautan sekitar Kepulauan Masalimbo dikabarkan sering memakan korban jiwa dan disebut-sebut sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Segitiga Bermuda sendiri adalah sebuah area yang konon sering memakan korban jiwa akibat kecelakaan seperti jatuhnya sebuah pesawat dan tenggelamnya sebuah kapal secara misterius. Segitiga Bermuda juga dikenal sebagai tempat munculnya pusaran air misterius berskala besar yang dapat menelan apapun di sekitarnya. Segitiga Bermuda juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jin penguasa lautan yang apabila dinalar secara menggis, tempat ini menjadi penyebab terjadinya beberapa kecelakaan yang mengerikan. Luas garis Segitiga Bermuda Masalimbo sendiri diperkirakan berada di sebuah garis khayal yang menghubungkan antara Pulau Bawean, Kota Majene, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Tengah. Dan inilah beberapa kecelakaan tragis yang pernah terjadi di perairan Masalimbo. Pada tanggal 27 Januari tahun 1981 silam, kapal tampung Mas II milik perusahaan PT Pelni yang saat itu berlayar dari Tanjung Priuk menuju Ujung Pandang, Makassar mengalami kecelakaan di perairan Masalimbo. Kapal yang saat itu mengangkut kurang lebih 1054 penumpang dan 82 awak kapal itu terbakar dan tenggelam tepat di daerah Kepulauan Masalimbo sebelah utara Pulau Kangean, Jawa Timur. Kejadian naas ini diperkirakan memakan lebih dari 369 korban jiwa dan beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Pada tanggal 28 Desember 2006 silam, kapal KM Senopati Nusantara berjenis feri milik perusahaan PT Prima Vista mulai berlayar dari Teluk Kumai menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hilang kontak setelah beberapa mil. Kapal ini dinyatakan mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Kepulauan Karimun Jawa setelah diterjang badai dan ombak setinggi 7 meter. Kapal yang saat itu diperkirakan mengangkut kurang lebih 628 penumpang itu dinyatakan tenggelam dengan jumlah korban 131 penumpang dinyatakan tewas, 128 dinyatakan selamat, dan selebihnya dinyatakan hilang. Selepas dari tragedi tenggelamnya kapal Senopati Nusantara, sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2007, pesawat Adam Air yang saat itu mengangkut 96 penumpang dan 6 kru pesawat juga mengalami insiden yang mengerikan. Sebelumnya pesawat tersebut bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian transit ke Bandara Juanda, Surabaya untuk kembali melakukan take off pada pukul 12.56 waktu Indonesia Barat menuju Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara dan diperkirakan akan mendarat pukul 16 waktu setempat.
Akan tetapi pesawat yang dipiloti oleh Kapten Refri Awe ini kemudian kehilangan kontak pada pukul 14.58, 2 jam setelah lepas landas dari Bandara Surabaya akibat menerjang badai awan di atas Kepulauan Masalimbu. Pesawat yang berjumlah total 102 penumpang ini kemudian dikabarkan jatuh dan hancur berkeping-keping. Naasnya, tak satu pun penumpangnya dapat diselamatkan. Lalu disusul kembali pada tanggal 19 Juli 2007, KM Mutiara Indah juga dinyatakan tenggelam di perairan Majene. Sehari kemudian, pada tanggal 20 Juli 2007, KM Fajar Mas tenggelam sekitar 60 mil dari pantai Tanjung Rangas. Kedua kapal ini berangkat dari Sangkulirang, Kalimantan Timur menuju Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 2007, kapal penangkap ikan Sumber Awal juga dinyatakan tenggelam di perairan Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai Timur. Lalu pada tanggal 8 Juli 2008, giliran kapal pengangkat bahan kebutuhan pokok tenggelam di perairan Tanjung Rangas saat berlayar dari Palu, Sulawesi Tengah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Itulah beberapa kecelakaan tragis yang pernah merenggut korban jiwa di perairan Indonesia, sehingga jalur Kepulauan Masalimbu ini dikenal sebagai segitiga Bermuda kedua di dunia. Nah guys, sebelum IAR mengakhiri tayangan video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan para korban yang sudah meninggalkan kita. Semoga amal baik mereka semua diterima Yang Maha Kuasa, serta diampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Jangan lupa terus ikuti perjalanan kami untuk mengulas misteri dan sejarah di kota Anda. Salam IAR.